Cek cek 1 2 3, cek cek 1 2 2 3. Selamat datang kembali di channel Arek Semulwaru dengan host saya sendiri yaitu Poncus Setiawan. Sebelumnya ini korek ya, ini saya dapat dari Widi nih. Ini saya dapat dari Widi, dia temennya itu kerja di security, temennya security bandara. Ini korek made in Spain, mungkin bisa dibaca ya, nggak terlalu jelas, made in Spain dan sudah habis, kemudian batunya juga nggak masuk. Nah, biasanya di daerah Tambak Sawah, Tambak Sumur saya lupa, itu ada pasar kaget di situ. Nah, saya pengen dandakno si korek ini ke sana nanti. Semoga ketika saya pas ke Peranti gitu masih inget ya untuk dandakno ini. Lumayan ini ya, karena nggak ada tunggale, made in Swiss, Swiss, Spain. Kayak biasanya kan tokai gitu ya. Ya lumayan lah ya, di dandakno sih masih bisa apa enggak. Jumpa lagi dengan saya di channel Arek Semulwaru, dan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan yang saya temukan ya di Facebook ya. Pertama adalah update dari E100, ini website yang top markotop ya. Ini dikabarkan bahwa ada sopir yang baru daftar di media sosial 1 hari gitu kan, kemudian bawa pickup untuk mengantarkan bunga, kemudian hilang itu pickup ya. Tuh ya kan, jadi emang agak berhati-hati dengan hal semacam ini. Kenapa? Karena kepercayaan itu tadi. Pernah juga ada omongan begini, ini ada pekerjaan untuk nguli sama nukang gitu kan, kita ini satu grup terlontang lantung, akhirnya dikasih dah kerja di sini saja, kerja di situ ya kan, kemudian minta kasbon seperti biasanya, nah, kemudian besoknya sudah hilang beserta juga dengan LPG, alat tukang-tukang yang lain gitu, hilang semuanya. Aduh ampun adul ya. Ada juga mungkin kalau orangnya lihat ini ya, ada teman juga yang itu minjemkan bapaknya itu minjemkan mobil ke anak tukang gojek ya, anak tukang ojek di depan pasar Jalan Semarang ya, di depan Pasar Turi, itu stasiun Pasar Turi Jalan Semarang Surabaya. Jadi ada bapaknya punya nyewa ruko di depannya Jalan Semarang, di depannya Pasar Turi itu ya, stasiun Pasar Turi. Nah, ada temen dia yang kenal gitu loh, tetangganya itu anaknya itu pinjem mobil karena ada tamu gitu ya, ada tamu, bukan teman akrab, bukan, ada tamu ya, sudah silakan dipinjem mobilnya itu ya, dipinjem mobilnya itu sampai di daerah ini apa namanya Japanan ya, ada jalan bypass, satu bypass yang itu yang ya Japanan, ke Japanan itu turun kencing gitu kan. Nah pas kencing itu mobilnya dibawa lari tamunya gitu kan. Jadi bawa tamu dari Jakarta katanya itu, kemudian tamunya itu bawa mobilnya itu. Ini ya, kasusnya ya mirip-mirip begitulah ya. Makanya agak berhati-hati jika memang sampean kenalan dengan orang yang baru gitu kan. Jangan lupa untuk terus pengawasan ya. Pengawasan lebih penting daripada tetap bahwa ini ya apa ya, ibaratnya itu kalau kata Pak Dahlan itu apa ya, desentralisasi ya. Desentralisasi itu penting, tapi juga harus disertai dengan ya lebih penting lagi kalau bisa tetap pegang kuasa gitu ya. Itu lebih oke ya. Bahaya, emang bahaya. Kasusnya seperti ini tuh gak masuk pol ya. Kemudian juga ada yang lain ya, kita lanjut ini. Dari postingan juga teman ini, delok iki ngilu sak kapal pesiar kabeh kena kawat pedot. Ini adalah satu adegan dari Ghost Ship ya. Ini film horor yang lama sekali dan akhirnya tricky sebenarnya. Ada kita lihat ternyata setannya itu masih hidup, yang ngajak gitu, yang ngajak orang-orang pertama kali untuk menemukan kapal itulah yang ternyata adalah setannya, demitnya ya. Ini adegannya emang saat pesta dansa itu kena kawat, akhirnya badannya tugel semuanya. Gak masuk ini ya, gak masuk, adegannya ngilu memang. Oke, ada postingan yang lain, gak kompak. Kita lihat gak kompak ini apa, gak kompak ini. Kaltara KU ya, plat dengan KU Kalimantan Utara, Kalbar KB ya, Kalteng KH. Oh, Kalteng itu KH. Saya barusan nih tahu ya, kalau KH itu Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Tengah. Kalimantan Timur jelas KT ya, plat K ini. Kemudian apa ini? Enggak bisa dibuka sih, bos. Ya apa ini? Enggak bisa dibuka. Yang terakhir ini apa ini? Yang terakhir itu DA.
Kalsel. Kalsel. DA kalau nggak salah platnya Makassar ya. Platnya Makassar di GDA ini ya. Kalau DS itu Timika bos ya, DS. Kalsel DA nggak sepakat itu ya, nggak sepakat karena emang banyak Kalimantan Selatan orang-orang Bugis itu banyak banget. Oke, lanjutnya, kenapa ini? Biarkan skenario Allah yang berjalan. Ini Dewa Eka Prayoga yang sempat jadi viral karena memutuskan untuk poligami dan menceraikan istri pertamanya itu ya, seorang motivator yang mengagung-agungkan Islam tapi ternyata dapat cobaan seperti ini atau dapat musibah seperti ini. Saya kurang tahu ini musibah atau cobaan. Kita lihat saja. Dan tapi tetap aja ya, meskipun banyak orang yang menghujat, tapi dia 58 kali dibagikan ya. Jadi masih banyak fansnya, itu masih banyak banget. Fansnya itu masih rapid ya, masih deras ya. Juga banyak cerita-cerita tentang dianya yang suka ngenjes ya, konsultasi yang mahal untuk bisnis UKM gitu kan, dan lain sebagainya lah, karena dia konsultan bisnis kan, juga motivator. Kenapa sih orang suka dengan motivasi ya? Orang butuh dimotivasi gitu. Kelas dunia bos, motivasi. Beli buku aja loh kalau Anda mau motivasi, dan bukunya itu murah-murah. Paling mentok ya buku, kalau Anda beli buku mahal-mahal untuk motivasi itu, yang saya tahu itu mentok, sudah sangat istimewa bukunya itu, harganya murah loh sebenarnya, 250.000. Anda mau tahu bukunya ya, buku motivasi yang itu tergolong murah ya, tapi isinya adalah janji untuk kesuksesan, janji dan prediksi untuk masa depan, dan itu udah pasti. Namanya adalah Al-Quran. Namanya Al-Quran bos. Ini Al-Quran harganya 250.000 aja, itu sudah sangat bagus ya cetakannya. Dan kalau bisa beli yang sama terjemahannya, itu Anda tidak usah susah-susah untuk cari motivasi yang harganya jutaan rupiah ya, dan lain sebagainya itu. Ya cukup beli buku ini ya, kemudian dibaca gitu aja. Kalau nggak paham ditanyakan ke kiainya atau siapa gitu, pasti hidup Anda akan termotivasi gitu. Baik ya, jadi menurut saya gitu. Kalau kita memang aneh-aneh aja ini, kayak orang jualan-jualan agama gitu ya. Kalau saya katakan memang keras sih saya jualan agama gitu, mengatasnamakan Tuhan dengan bisnis. Bahkan ada yang ngomong bisnis tanpa riba, bla 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 gitu ya. Udahlah jangan begitu ya. Kalau saya sih ya silakan saja juga. Ya kalau nggak tahu malu sih ya silahkan, tapi kalau tahu malu ya janganlah ya. Kita wajar-wajar saja, ngono ya ngono, ning ojo ngono, dodol agama ya dodol agama, tapi yo ojo ngono-ngono nemen lah, saya kira begitu. Oke, kita akan jumpa lagi di postingan yang lain. Terima kasih yang sudah menyimak sejauh ini ya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita akan jumpa di lain kesempatan. Matur nuwun.